Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari ujung negeri Anta Beranta ya. Dengan Bung Hairudin ya. Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol pahit tentang rezim ini. Semenjak pergantian kekuasaan ini memang sudah agak nilai-nilai positif ya. Tapi bukan berarti demokrasi itu menjadi positif ketika sudah berganti orang yang tepat gitu. Karena memang demokrasi itu sejatinya adalah mobil mogok yang tetap didorong oleh segelintir orang. Nah, Bung Udin, polemik pagar laut ini nggak kelar-kelar ya. Hingga kemarin buzzer itu udah banyak kepanasan sih sebenarnya. Udah mulai gelintirkan hashtag tangkap Ahmad Kozinudin, terus lagi narasi Said Didu yang dianggap hoax, terus lagi beberapa nelayan yang merupakan sudah dibongkar bahwa ternyata itu nelayan palsu, terus yang ngaku-ngaku lagi jaringan pantura. Aduh, memang kadang-kadang negeri ini susah untuk dicerdaskan. Nah, Bung Udin, ini ada dari suara.com ya, Said Didu sebut pagar laut jadi skandal besar Jokowi ya. Negara berpotensi dirampok 900 T ya. Tapi sih dirampok 900 T itu sebenarnya sedikit itu loh. Karena masih ada 11.000 T dan kita tetap pegang itu 11.000 triliun di kantong itu. Ya karena pagar laut aja dia bisa kaplingin nanti walaupun diambil beberapa mungkin diaku-aku punya siapa gitu negaranya gitu. Nanti dia mungkin bisa mengkapling langit gitu ya, karena kan wakilnya juga udah pernah ngomong gitu, nanti bakal ada tol langit gitu. Nah ini gimana Bung Nudin nganggapinnya? Iya, sebenarnya polemik pagar laut ini membuktikan bahwa penguasa itu tidak berdaya di depan pengusaha, ya. Hmm. Ketika kemudian koar-koar kedaulatan, ya, kemudian gebrak-gebrak meja, ya, terkait kemudian bagaimana kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan, itu kita mungkin wajar, ya. Kemudian TNI sering kalah dengan China yang langsung dengan Coast Guard-nya, langsung dengan kapal-kapal canggihnya. Ya mungkin kita secara dan lain sebagainya kalah karena kita tahu secara kemiliteran China itu di posisi ketiga setelah Amerika Serikat, Rusia, kemudian China. Ya kita di posisi ke-15 atau 17 ya secara global rank fire ya. Itu kemudian wajar ya. Tapi ini bukan di Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan, tapi di Laut Utara Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Tangerang. Ya, luar biasa, ya. Dan tadi lagi kan sejak awal juga narasinya aneh ya. Kok pagar misterius, ya. Memang dibangun dalam waktu 1 malam. Itu kan pasti ada yang melihat, ya. Makanya benar ya ketika Bang Ahmad Khozinuddin dalam berbagai podcast di Abraham Samad Speak Up, kemudian kemarin ya ditayangkan di Indonesia Lawyers Club, ini aneh ya, ini pasti semuanya tahu ya, baik itu kepala desa, camat, bupati ya, dan Lantamal ya, TNI Angkatan Laut. Nah kan masih ketika TNI melakukan patroli, ada yang sedang menancapkan bambu itu kan, menancapkan bambunya nggak manual tapi dengan eskavator, Betul, tapi betul. gilirannya abut pakai manual, ya susah lah ya. orang orang nancep kan, ada potongan videonya kan ketika bambu Hmm. itu ditancapkan menggunakan eskavator amfibi yang bisa Betul, mengapung di betul. laut ya. Betul, betul. Itu kan dengan kekuatan mesin, dengan di ya, di kayak di palu gitu ya, dicabut pakai tenaga manual, ditarik pakai kapal yang kapal-kapal nelayan sama kapal-kapal yang tenaganya jauh lebih kecil dibandingkan ekskavator. Ya akhirnya ya lucu ya, kasihan juga ya, yang buat siapa, yang suruh nyabut siapa. Nah ini ya, harusnya yang nyabut itu yang membuat ya. Dan tadi akhirnya kan ketua komisi 4 yang kebetulan ketua komisinya adalah mantan istri dari Presiden Prabowo Subianto, Titik Soeharto, mengatakan harusnya ganti rugi ya. Kalaupun nanti yang mencabut itu TNI, harusnya membiayai itu yang membuat ya. Coba kan Hmm. hari ini yang membuat itu masih seolah-olah menjadi misteri ya. Padahal secara kepentingan ya, secara kasat mata ya, telanjang itu ya kita tahu lah ya siapa yang kemudian membuat pagar laut itu. Nggak usah jauh-jauh ya. Ya pasti ya pengembang Pantai Indah Kapuk 2. Nggak Betul, usah betul. kemudian jauh-jauh jaringan rakyat Pantura lah ya, nelayan yang bernama Tarsin yang ternyata staf desa Kohot ya. Nah, Hmm. itu kan lucu ya. Didesak ngaku staf
Ya, jadi dia kerjanya nelayan apa di kantor desa. Kan agak lucu juga ya. Ngaku nelayan tapi ternyata staf desa. Kan aneh itu. Jadi apa namanya? Yang jelas kasus pagar laut itu memang membuka skandal yang sangat besar ya, bahwa negara ini bermain mata ya, lebih mengedepankan kepentingan para pemilik modal atau oligarki. Sebenarnya kan sudah terlihat ya bagaimana perampasan tanah di wilayah Tangerang, Banten ini di sekitaran proyek PIK 2 ini luar biasa ya. Mereka mempermainkan harga ya, memecah belah masyarakat ya. Kalau yang dibeli itu tanahnya milik kepala desa, milik tokoh yang punya kekuatan, itu dengan harga yang wajar, bahkan menguntungkan. Tapi ketika yang dibeli itu tanah milik rakyat, ya rakyat kecil, ya rakyat yang tidak punya kekuatan untuk melakukan perlawanan, itu ditawar dengan harga yang suka-suka. Bahkan pada ujungnya tidak ada yang tidak dibayar. Ini kan luar biasa kejamnya. Ya, kenapa ya mereka itu tidak mau membayar dengan harga yang wajar? Ya, toh kalau misalkan sesuai dengan NJOP katakanlah 300.000, 400.000 kan bisa. Dan itu pun kalau kemudian dengan nanti setelah jadi pun nilai keuntungan dari berjualan tanah di situ kan luar biasa. Ya, kita tahu lah harga tanah di PIK itu berapa, di PIK 1 ya. Mungkin kalau rakyat jelata membeli untuk tanah kuburnya pun nggak mampu ya. Bayangkan kalau harga per meternya itu 30 sampai 40 juta ya. Itu ya buat kuburan kita aja kita pikir dua kali untuk membelinya. Ya, jadi artinya sangat luar biasa ya kekejiannya. Ya artinya mereka juga melakukan politik belah bambu, divide et impera juga untuk kemudian tadi ya terhadap tokoh-tokoh yang punya pengaruh, yang punya kekuasaan, yang apa itu harganya di normal ya, normal, wajar, bahkan ya di atas lah harga biasanya. Udah rakyat kecil ini seenaknya sendiri ya. Dan kemarin juga kita apa namanya siapa itu yang menjadi narasumber di ILC yang mengatakan bahwa tidak ada laut, sungai yang diuruk dan lain sebagainya. Itu kan seperti mengaburkan fakta yang ada ya. Jadi sudah sangat luar biasa juga. Artinya banyak sekali juga orang-orang di ya tokoh ya di negeri ini yang kemudian rela menjilat ya demi kemudian menyengsarakan rakyat ya. Ini kan luar biasa. Padahal ya Allah ya, rakyat itu butuh kehadiran negara ya. Jangan kemudian sudah sampai terlambat seperti ini, sudah akhirnya ya menjadi hal yang benar ya bahwa pernyataan no viral justice itu benar ya. Dan pencabutan pagar laut ini kan juga karena kejadian yang luar biasanya viral ya. Kemudian juga termasuk surat hak guna bangunan dan SHM yang kemudian viral ya sampai 280 bidang, 263-nya SHGB, 17-nya SHM. Itu luar biasa. Laut dikapling. Ini luar biasa. Dengan alasan kan luar lucu, saking lucu-lucunya tuh mulai apa dulu mereka melakukan reklamasi. Namun kalau reklamasi kan terlalu ketahuan ya bagaimana di kasus Pantai Utara Jakarta itu kan reklamasi akhirnya membuat apa namanya penolakan yang luar biasa. Tapi kali ini dengan jalan restorasi ya, ngakunya itu dulu laut yang dipagar itu apa daratan yang kemudian terkena abrasi menjadi lautan ya, makanya kemudian mau direstorasi, dikembalikan lagi ya. Itu kan luar biasa ya, dengan alasan-alasan yang mengada-ngada ya. Dari sejak awal memang kita akan melihat ya. Jadi PIK ini juga membuka borok bahwa yang namanya reklamasi atau restorasi itu bukan hanya di pantai utara Jakarta, Tangerang saja, tapi di Sumatera ada Padang, Di Lampung, Marina Bay, Lampung, kemudian juga di Sidoarjo, Sidoarjo, Sulawesi, Sidoarjo. Sidoarjo juga banyak sekali yang sudah di kapling-kapling itu berapa hektar. Akhirnya kan juga artinya kan permainan yang luar biasa, mulai dari kalau mau membuat surat tanah itu kan untuk mensertifikatkan kan butuh tadi dari mulai kepala desa, kemudian lanjut ke apa namanya kecamatan juga bisa jadi kemudian ke apa namanya notaris dan yang terakhir itu BPN dan yang ukur-ukuran dari BPN ya pasti dia tahu lah, nggak mungkin dia nggak tahu ya. Jadi luar biasa kacaunya, luar biasa apa liciknya, dan kita tahu ya untuk kemudian mensertifikatkan tanah itu tidak apa namanya butuh biaya yang cukup besar ya, karena tadi dari misalkan akta jual beli saja dia harus membayar BPHTP atau apa itu ya,
5% pembeli, 2,5% penjual, atau nanti dia tinggal siapa yang menanggung itu kan urusan lain. Kemudian juga nanti bayar biaya notaris. Ya itu baru sampai AJB ataupun akta jual beli ataupun misalkan waris ya atau hibah. Nah, setelah itu baru lanjut ke BPN. Nah, itu juga ada proses penghitungannya, kemudian juga ada proses pengumumannya di kantor desa bahwa apakah tanah ini ada gugatan atau tidak. Nah, jadi kalau kemudian ini SHGB SHM terbit di tahun 2023 yang saat itu menterinya Hadi Cahyanto ya Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto yang merupakan mantan Panglima TNI ya itu ya kemudian sekarang mengatakan tidak tahu ya aneh ya karena SHGB itu biasanya urusannya menteri beda Oh, dengan SHM yang kanwil ya jadi luar biasa ya mulai cuci tangan lah dan lain sebagainya artinya sudah sangat luar biasa persekongkolan yang terjadi antara penguasa dan pengusaha atau oligarki ya hal-hal ini jadi memang negeri ini sudah ya bisa dibilang dalam cengkraman oligarki ya sudah tidak bisa terselamatkan lagi jika terus-menerus dengan sistem hari ini yang memang menyuburkan ya oligarki untuk terus berkuasa ya seperti itu. oke, Bung Udin ya. Kita kan tahu itu apa namanya Cina itu dengan berbagai kekuatannya, Inggris dengan berbagai kekuatan, Amerika dengan berbagai kekuatannya, itu nggak bisa ngelawan Indonesia sebenarnya. Dan nggak bisa Indonesia ini diperangi gitu. Karena kehebatan Indonesia itu udah diakui di langit gitu loh. Kenapa? Karena profesor siapa itu yang di ILC kalau nggak salah ya. Karena di kita itu sehebat-hebatnya manusia pakai teknologi apapun, di sini Tuhan aja dilawan. Ya kan? Tuhan aja dilawan gitu. Jadi siapa ya di negara mana yang bisa ngelawan Tuhan? Di sini cuman gitu loh. Ya kan? Cuma di sini yang pejabat-pejabatnya itu udah disumpah pakai Al-Qur'an lah, udah disumpah itu udah melawan hukum Allah gitu kan.